Makanya saya sampai nggak ingat waktu syuting di Melbourne kayaknya itu terakhir. Hari ini persidangannya pas jam segini. Kalau tadi pagi gitu kemungkinan besar nggak bisa datang. Kemudian kalau sore itu juga nggak bisa datang gitu. Makanya alhamdulillah pas ini disempetin dan besok juga udah nggak ada di Jakarta kan. Jadi alhamdulillah waktunya pas. Kalau bisa kita sempetin ya Mas ya. Memang secara fisik mungkin nggak tiap hari, tapi Kak Roger tahu bahwa banyak yang sayang, walaupun nggak ketemu tiap saat, tapi banyak yang mendoakan selalu. Roger Danuarta akhirnya harus menghadapi proses persidangan yang mendudukannya sebagai terdakwa atas kasus penyalahgunaan narkotika dan obat-obatan terlarang. Dan Rabu kemarin, sidang perdana pesinetron satu ini resmi digelar di Pengadilan Negeri Jakarta Timur dengan agenda pembacaan dakwaan. Roger dituntut 2 pasal dengan ancaman maksimal hingga 12 tahun penjara. Lantas, seperti apa Roger menyikapi dakwaan yang dibacakan jaksa penuntut umum tersebut? Sudah teman-teman. Terima kasih. Musyawarahkan majelis ya. Pimpinan persidangan bersikap. Saudara terima kasih dan acara pemeriksaan saksi ya. Sekali lagi sidang ini. Pastinya ya jalani dulu lah proses ini. Nanti setelah ini kan ada dari saksi-saksi. Jadi ya masih menjalani proses hukum lah. 112 dan 127. Kalau untuk 112 itu 12 tahun, kalau untuk 127 maksimal 4 tahun. Harusnya dia direhab gitu. Jadi dia tidak tepat kalau di penjara. Dalam persidangan kemarin itu pula, Roger Danuarta melalui kuasa hukumnya mengajukan permintaan agar ia bisa direhabilitasi dan tidak menjalani hukuman bui. Tapi siapkah Roger jika permintaannya itu justru tidak dikabulkan dan pada akhirnya mengantarkannya mendekam di balik jeruji besi? Pastinya aku masih menjalani proses hukum ya. Jadi ya masih menunggu putusan sidangnya nanti. Iya, tadi kami sudah mengajukan permohonan rehabilitasi. Artinya kami minta hakim melakukan penetapan, membuat penetapan agar Roger selama proses persidangan bisa direhab. Karena itu dibisakan, dimungkinkan oleh peraturan bersama tentang pecandu dan penyalahgunaan narkotika. Semuanya lah minta seperti itu. Keinginan Roger untuk segera direhabilitasi ini memang bukan tanpa alasan. Selain memulihkan ketergantungannya terhadap obat-obatan terlarang, rupanya keinginan Roger ini terkait sakit liver yang diidapnya sehingga membuat kondisinya tak stabil. Lalu akankah sakitnya Roger ini menjadi pertimbangan majelis hakim untuk bisa mengabulkan keinginan Roger untuk menjalani rehabilitasi? Atau justru sakitnya Roger ini tak akan mempengaruhi seperti apa nanti keputusan yang akan ia terima? Aku emang ada lever ya, lever, tapi masih bisa ikut proses sidang. Jadi gini, hasil pemeriksaan dari Rumah Sakit Keterangan Obat Jakarta, Roger ini mengalami penyakit di fungsi hatinya. Jadi fungsi hatinya tidak normal. Jadi kalau fungsi hatinya tidak normal, dia harus diobati gitu. Kalau nggak diobati, makalan bisa makin parah. Ya aku ceritain. Terus dari pemeriksaan dari dokter yang diturutkan itu memberikan yang namanya HP Pro ya untuk yang aku baca ya kronik hepatitis sih. Ya untuk awal lah, untuk menunggu keadaan untuk ya jadi keputusan rehab ya. Dan tentunya tante juga harus menjaga ya yang namanya lever itu supaya jangan lebih parah lah.
Terlepas dari persoalan yang mendudukan Roger dan Warta di bangku terdakwa, yang menarik dari persidangan kemarin itu adanya sosok Asti Ananta yang tampak setia mendampingi Roger selama menjalani persidangan. Lalu, apa yang membuat Asti Ananta tiba-tiba hadir dan nampak setia mendampingi Roger di Pengadilan Negeri Jakarta Timur? Benarkah jika ada hubungan yang tak biasa di antara keduanya? Ya udah lama banget soalnya nggak ketemu ya. Saya ketemu lagi ya ada berita ini gitu. Jadi kalau saya sih nempatinnya kalau kita lagi seneng, kita lagi bahagia, lagi sukses, nggak usah dicariin, pasti banyak temennya gitu kan. Tapi pada saat sedang ada masalah, ya kalau bisa menemani kan kita nempatin ke diri sendiri gitu. Karena kan Mbak galau gitu, terus merasa nggak ada temen, itu nggak enak banget kan. Apalagi masalah seperti ini gitu aja. Udah lama nggak ketemu, baru bener-bener inilah makanya terakhir ketemu kalau saya nggak salah ya, saking lamanya saya sampai nggak ingat. Waktu syuting di Melbourne kayaknya itu terakhir. Hari ini persidangannya pas jam segini, kalau tadi pagi gitu kemungkinan besar nggak bisa datang. Kemudian kalau sore itu juga nggak bisa datang gitu, makanya alhamdulillah pas ini disempetin dan besok juga udah nggak ada di Jakarta kan, jadi alhamdulillah waktunya pas. Kalau bisa kita sempetin ya Mas ya, memang secara fisik mungkin nggak tiap hari, tapi Kak Roger tahu bahwa banyak yang sayang walaupun nggak ketemu tiap saat, tapi banyak yang mendoakan selalu. Kehadiran Asti Ananta ini mau tak mau mencuatkan sekelebat tanda tanya besar perihal hubungannya dengan Roger dan Warta. Lantas, benarkah jika di antara Roger dan Asti ada cinta yang tengah mereka sembunyikan? Atau justru hadirnya Asti ini hanyalah sebuah dukungan sebagai seorang sahabat saja? Saya malah nggak tahu tuh ada kabar kayak begitu. Saya baru dengar dari Mbak. Berarti Mbak dong yang gosipin saya. Enggak sih. Minggu depan belum tahu karena besok pagi saya mesti terbang ke Malaysia, belum tahu. Jadi mudah-mudahan bisa. Tapi ya kalau saya sih percaya ya kekuatan doa, karena ini kan alhamdulillah tadi ada perwakilan fans juga dari Kak Roger, tapi memang banyak yang nggak bisa datang, tapi doanya insya Allah saya percayalah nyampe. Pastinya mendoakan yang terbaik karena kan ada Kak Roger di situ, ada Pak pengacara yang juga berjuang, kemudian ada ibu ya, kemudian ada kakak, ada adiknya, terus juga kan Kak Roger alhamdulillah ada ponakan. Jadi yang terbaik buat semuanya gitu. Karena saya juga yakin Pak Hakim, kemudian tadi ada Bu Hakim juga, Pak Hakim Ketua juga, saya yakin pasti bijaksana dan memberikan yang keputusan yang terbaik lah. Untuk segalanya kau berikan. Tak terasa hampir 3 bulan sudah Dewi Persik mendekam di dalam penjara. Dalam 1 pekan lagi, mantan istri Saiful Jamil ini dapat kembali menghirup udara bebas. Lantas benarkah selama berada di balik jeruji besi, banyak perubahan serta hidayah yang DP alami sehingga ia berujar akan jalani ibadah umroh pasca kebebasannya? Selain kabar tersebut, apa yang membuat Nia Daniati tidak percaya bahwa Farhad Abbas telah melakukan pemerkosaan terhadap wanita berinisial E yang belakangan ini sering diperbincangkan? Penantian Dewi Persik untuk bisa menghirup udara bebas rupanya tidak akan lama lagi didapatkannya. Pasalnya, tanggal 14 Mei mendatang resmi sudah DP akan mengakhiri masa hukumannya di Rumah Tahanan Negara Jakarta Timur atas kasus tindak kekerasan dan penganiayaan yang melibatkan juga nama Julia Perez. Lalu benarkah jika kebebasan DP yang terhitung 1 pekan lagi juga disambut bahagia oleh keluarga besarnya? Dan untuk merayakan kebebasan DP, rencananya keluarga besar DP akan menggelar acara syukuran begitu sang goyang gergaji resmi terbebas dari jeruji besi. Itu nanti Mbak Dewi harus dilaksanakan, setelah itu nanti bisa bebas. Diperkirakan antara jam 10 jam 11 siang. Jadi itu Mbak Dewi akan bebas keluar dari rutan Pondok Bambu. Tanggal 13 malam itu jam 8, antara jam 7 jam 8 Mbak Dewi masuk. Jadi hitungan kalender berdasarkan dari sini itu tanggal 14 pagi Mbak Dewi keluar. Alhamdulillah ini ujian sudah dilewati. Mungkin lebih lanjut, lebih dewasa lagi, lebih bagus lagi terhadap
sesama manusianya gitu loh, Mbak. Ya, terima kasih ya. Another summer day has come and gone away from Paris to Rome, but I wanna go.